Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Asti. Selamat hari Minggu Kak Parti. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantasi, yes, Yesus memang sip. Nah, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Buat adik-adik di rumah, persiapkan Alkitabnya agar kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan kami agar kami dapat beribadah dengan baik hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini temanya apa? Apa Kak Parti? Saling mengasihi Kak Asti. Oh, saling mengasihi. Nah, di masa sekarang saling mengasihi itu penting Kak. Dengan cara kita mengingatkan abang, kakak, adik-adiknya untuk selalu cuci tangan dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Karena kita sudah saling mengingatkan, menjaga kebersihan diri kepada abang, kakak dan adik, berarti kita sudah mengasihi mereka lah ya Kak ya. Benar Kak. Seperti lagu yang akan kita bawakan hari ini, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, persiapkan hatinya. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan buat kita hari ini saya baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita dengarkan bersama demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita tentukan saja judul dari firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 adalah Allah adalah kasih. Apa? Ayo kita sama-sama baca. Allah adalah kasih. Dari firman Tuhan ini kita coba mengambil inti dari penjelasannya. Saya coba menguraikan ada tiga bagian yang mau kita lihat. Yang pertama, Allah adalah kasih. Kemudian yang kedua, peliharalah kasih. Dan yang ketiga, saling mengasihi. Nah, yang pertama sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Allah adalah kasih merupakan salah satu karakter. Tahu karakter? Karakter artinya apa namanya itu? Sifat, ya, bagian dari hidup seseorang. Itu nampak dari perilakunya, keadaannya, ya. Itu salah satu karakter Allah. Jadi kalau kita berhadapan dengan Allah, di sana ada kasih. Itu makanya simbol kasih itu apa? Simbol kasih itu cinta adalah simbolnya adalah hati. Artinya hati yang penuh belas kasihan untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi dunia ini. Bukti Allah itu adalah kasih adalah itu diwujud nyatakan dalam penciptaan Tuhan, ya. Allah menciptakan segala sesuatu
untuk manusia. Itu adalah bukti kecintaan kasih Tuhan kepada kita manusia. Nah, jadi itulah pembuktian bahwa Allah itu adalah kasih. Salah satu karakter sifat bagaimana diwujudkan kasihnya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi Allah adalah kasih, artinya Allah memelihara kita, Allah mengasihi kita, Allah memberikan segala sesuatu yang perlu bagi kita. Manusia sebagai ciptaan Allah yang telah mewujudkan semua yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, itu adalah pembuktian dari kasih Allah kepada kita. Nah, di sana tentu kita meyakini bahwa kasih itu benar-benar menunjukkan suatu pengorbanan, ya, dalam diri Yesus Kristus itu, Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, untuk itu yang kedua, adik-adik sekolah minggu, perlu kita perhatikan bahwa karena Allah sudah mengasihi kita, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah peliharalah kasih. Bagaimana pemeliharaan tentang kasih itu? Artinya karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus menjawab kasih itu dengan pemeliharaan kasih itu sendiri. Peliharalah kasih di dalam dirimu dan itu wujud nyatakan kepada sesamamu manusia sebagaimana yang telah diwujudkan Allah di dalam diri Yesus. Maka pengalaman kasih itu harus semakin bertumbuh dan berkembang dalam pengalaman kita dengan Allah, ya. Jadi tanpa kasih itu kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah sebenarnya. Maka demikian juga halnya kita harus membangun hubungan dengan sesama, itu adalah harus di dalam kasih itu sendiri. Maka ketika seseorang sudah memiliki kasih seperti yang dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh, maka lawan daripada buah-buah roh itu adalah buah-buah kebencian di tengah-tengah dunia. Haruslah kita hindari dari dunia ini, sebab kasih itu akan memberikan rasa hidup, rasa nyaman, rasa ketenangan, rasa kebahagiaan, dan di sanalah kesempurnaan kasih yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang bagian yang ketiga, adik-adik, sebagai kesimpulan bahwa panggilan Allah sebagai kasih itu adalah kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup sebagai umat yang percaya kepada Allah. Nah, ini. Jadi orang yang mengenal Allah itu dia harus memang hidup saling mengasihi. Jadi orang yang membenci, mendendam, mendengki, ya, menyakiti sesamanya, itu sama artinya dengan tidak mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah benar-benar dia harus, ya, karena penggenapan hukum Taurat Tuhan adalah disimpulkan dalam dua kasih yang sempurna, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu, dan hukum kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri supaya kamu hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu nasihat firman Tuhan pada minggu ini benar-benar mengajak kita supaya mengenal Allah yang penuh kasih itu. Kita sudah menerima kasih, lalu kita pelihara kasih itu, dan kita harus saling mengasihi. Sebagai penutup khotbah ini, mari kita lihat cuplikan video ini sebagai pembuktian bahwa bagaimana makna kasih itu sangat besar dan berguna bagi sesama kita, sesama manusia, baik kepada teman kita. Mari kita saksikan bersama.
Billy, kamu masih ingat awal pertemanan kita? Ketika kamu dulu membantuku membereskan barang-barangku yang jatuh di dekat gerbang sekolah. Tentu saja aku masih ingat. Hari itu kan pertama kalinya kita berteman dan pulang bersama. Aku pun kaget karena ternyata ada anak sekolah yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Sebenarnya hari itu aku sudah mengumpulkan semua barang-barang yang dipinjam atau kupinjam dari orang dan semua tugas yang belum aku selesaikan. Aku pun sudah membereskan semua barang-barangku di rumah. Kamu tahu kenapa? Ya, aku tidak tahu lah. Hari itu aku sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupku. Hah? Aku membereskan semuanya dan bersiap untuk pulang dan bunuh diri. Aku ada masalah berat waktu itu. Namun, ketika kamu membantuku dan mengantarku pulang, banyak hal yang kita bicarakan. Aku pun mulai berpikir bahwa mungkin aku akan kehilangan teman yang baik sepertimu, Billy. Rencana bunuh diri itu pun aku tangguhkan. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi apa yang kamu lakukan hari itu benar-benar mengubah hidupku. Terima kasih, Billy. Aku sungguh bersyukur bisa mengenal dan menjadi sahabatmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah persahabatan Billy dan Roy merupakan contoh kecil bagaimana kasih yang mampu menyelamatkan. Billy sebagai sahabat memberikan perhatian, menolong, menyapa, nguongke. Dan ternyata itu membuat Roy mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dari cuplikan video itu kita lihat sudah jelas bahwa begitu bermaknanya kasih seseorang kepada orang lain. Maka baiklah, demikian kita harus menunjukkan kasih itu selama kita masih hidup di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas cinta kasih-Mu yang telah menyertai kami, yang memberikan segala sesuatu bagi kehidupan manusia sebagai wujud nyata cinta kasih Tuhan
kepada ciptaan dan kepada umat manusia. Untuk itu Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, Engkau mengajak kami anak-anak-Mu supaya memelihara kasih itu dan kami saling mengasihi, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Karena Engkau telah mengasihi kami, maka kami juga harus saling mengasihi. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, ayo dilipat yang rapi ya uang persembahannya. Lalu, angkat persembahannya sambil mengatakan, Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.